Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu fraud, waste, dan abuse. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya yaitu Sintia Hartika Mulyawati dengan NIM V38200056 bersama rekan saya yaitu Saila Nur Novianti dengan NIM V38200055. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saila. Di pembahasan kali ini kita akan membahas terkait fraud atau penyimpangan keuangan, waste, pemborosan, dan abuse, penyalahgunaan. Fraud atau penyimpangan keuangan. Fraud atau penipuan, penyimpangan, atau kecurangan adalah salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum yang kurang bertanggung jawab dari dalam dan luar organisasi atau perusahaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Kecurangan dapat terjadi karena sejumlah alasan, yaitu mengenai kontrol internal yang lemah, pemahaman yang kurang terhadap peraturan sehingga didasarkan pada aturan atau ketentuan yang lemah atau tidak dapat menyebabkan penetapan kebijakan yang tidak up to date, serta pemantauan yang lemah. Selanjutnya yaitu ada sejarah fraud di Indonesia. Melalui survei fraud yang dilakukan oleh ASACVI, dapat timbul pertanyaan mengapa praktik fraud dapat muncul di Indonesia dan bagaimana praktik tersebut dapat terus berkembang hingga saat ini, khususnya pada sektor pemerintahan. Padahal pemerintahan atau sektor publik merupakan pusat pengaturan sebuah negara, namun berdasarkan hasil survei justru menempati posisi ketiga pada sektor yang paling sering terjadi praktik fraud. Memasuki tahun era reformasi, korupsi di Indonesia masih belum mampu diatasi dengan baik. Seperti kutipan Perancis yang dimaknai meskipun zaman berubah tetapi perubahan tersebut belum menghasilkan perbaikan yang signifikan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Tama tahun 2018, survei oleh Kementerian Dalam Negeri hingga tahun 2015 menemukan 361 wali kota, bupati, dan gubernur tersangkut kasus korupsi sejak otonomi daerah. Beberapa di antaranya sebanyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi di tahun 2011. Kemudian meningkat di tahun 2012 menjadi 41 kepala daerah, sempat menurun menjadi 23 kepala daerah di tahun 2013, namun melonjak kembali di tahun 2014 sebanyak 56 kepala daerah. Data tersebut masih sebagian dari kasus korupsi yang terjadi. Bahkan berdasarkan data keputusan pengadilan di tahun 2001 hingga 2015 dari data 2.569 terpidana korupsi, jumlah terbanyak dilakukan oleh PNS sebanyak 1.115 orang atau 43,40%. Lainnya adalah sektor swasta dan politisi. Terlebih di tahun 2018 ini KPK telah menangkap beberapa kepala daerah yang diduga melakukan praktik korupsi. Lanjut, berdasarkan fenomena tersebut, Utama tahun 2018 melakukan analisis yang menyatakan bahwa praktik korupsi pada masa Revolusi Abadi berkat Agus Soeharto. Pertama, Peter Carey dalam tulisannya Korupsi di Indonesia Kontemporer dan Pengalaman Sejarah Inggris tahun 1960 sampai 1830. Di tahun 2017 mengatakan bahwa korupsi yang menjadi masalah utama Indonesia di masa reformasi adalah warisan dari kolonial yang diperparah oleh Orde Baru. Kedua, dalam tulisan Sri Margana tahun 2017 yang berjudul Akar Historis Korupsi di Indonesia menyatakan bahwa birokrasi patrimonialistik yang diadopsi oleh pemerintahan Jawa maupun kolonial Belanda yang mendorong praktik koruptif. Patrimonialistik merupakan sentralisasi kekuasaan dengan dipegang oleh sekelompok atau perseorangan tertentu yang mengakumulasi kapital dan membaginya kekuasaan ada merupakan faktor dipercaya melanggengkan
tataran institusional kenegaraan yang dianggap modern ini ternyata masih mengadopsi karakteristik kolonial. Analisis keempat tercermin ketika masa jabatan Soeharto dengan Orde Barunya yang mengadopsi model birokrasi patrimonialistik. Perilaku dengan model tersebut telah tersistem dan berkembang hingga saat ini meskipun masa jabatan Soeharto telah runtuh. Dan yang kelima, pola tersebut terus berulang. Meskipun reformasi mampu memunculkan pemimpin dan masyarakat baru memerangi praktik penyimpangan dengan beberapa pendekatan, namun masih gagal untuk membentuk suatu model birokrasi yang berbeda dengan Orde Baru. Keenam, Bela pendapat Pradiptyo tahun 2017, pemerintah maupun masyarakat Indonesia belum menganggap korupsi sebagai sinyal krisis yang dalam berakibat fatal atau dapat meninggalkan efek jera bagi para pelakunya. Padahal menurut Peter Carey dalam buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia dari Dendels tahun 1808 sampai 1811 sampai era reformasi tahun 2017, untuk dapat memberantas korupsi diperlukan pergeseran paradigma yang dibutuhkan dalam memahami bahaya korupsi. Selain itu, Inggris juga membagikan pengalaman sejarahnya melalui sejarah The Long 18th Century-nya. Kala itu Inggris berada dalam bayang-bayang kehancuran sistem keuangan negara dan kekalahan militer karena praktik korupsi telah melebar dalam parlemen, pemerintahan, dan lembaga militer. Melalui tekanan tersebut dan kemudian dilakukan pergeseran paradigma, Inggris kemudian melakukan reformasi peradilan yang ketat. Reformasi tersebut berlangsung selama 2013 menjelaskan definisi penyalahgunaan melalui 4 bagian berikut. Yang pertama, adanya penggunaan sumber daya berlebihan, di mana penggunaan sumber daya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, adanya tindakan perusahaan pengalihan manipulasi penerapan yang tidak tepat sengaja terhadap sumber daya negara yang dikelola oleh pemerintah. Tiga, penggunaan atau denda atau penggunaan negara seperti halnya waste penyalahgunaan hingga secara langsung mengarah pada suatu kebutuhan yang tindakan pengelolaan dakwaan tersebut dapat terjadi dan memastikan tidak adanya kesengajaan maka saksi penipuan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.